Tak pernah terjadi dalam sejarah Puskás Award. Server FIFA tumbang hanya dalam hitungan detik. Dan pelakunya? Bukan Messi, bukan Ronaldo, tapi Rizky Ridho dari Indonesia. Sebelum ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe dan like. Situs voting resmi FIFA mendadak menjadi sorotan dunia ketika halaman Puskás Award 2025 tiba-tiba berubah putih. Tidak ada teks, tidak ada tombol, hanya layar kosong yang membuat jutaan pengguna bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam hitungan detik, media internasional mulai memberitakan gangguan besar ini, menyebutnya sebagai error paling fatal dalam sejarah voting publik FIFA. Di balik kekacauan itu, muncul satu nama yang menjadi pusat perhatian, Rizky Ridho. Bek tengah asal Indonesia yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam kancah penghargaan gol terbaik dunia kini tiba-tiba mencuat sebagai fenomena global. Gol jarak jauhnya bukan hanya viral, tetapi juga membuat dunia terkejut dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Sebelum situs FIFA itu kolaps, dukungan untuk Rizky Ridho sudah terasa meledak dari berbagai platform media sosial. Klip golnya disebarkan oleh fanbase dari negara-negara Asia, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Bahkan beberapa akun besar dari Eropa Selatan mengomentari bahwa gol tersebut adalah salah satu yang paling ilmiah yang pernah mereka lihat. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan besarnya fanbase Indonesia, tetapi juga bagaimana publik dunia benar-benar terpesona oleh gol dari jarak yang nyaris tidak masuk akal tersebut. Gol yang sebelumnya hanya dianggap momen ajaib Liga 1 kini berubah menjadi simbol kreativitas sepak bola Asia. Tahun 2025 memang menjadi tahun paling gila dalam sejarah Puskás Award. Untuk pertama kalinya, bukan nama bintang besar Eropa yang memicu kegaduhan global, melainkan seorang bek dari Asia Tenggara. Dunia sepak bola dibuat bingung oleh kenyataan bahwa satu gol bisa mengguncang struktur voting FIFA sedahsyat itu. Ketika FIFA merilis daftar nominasi Puskás Award, banyak orang awalnya hanya melihat nama-nama seperti Lamine Yamal, Vinicius Junior, atau Darwin Núñez. Namun begitu nama Rizky Ridho terpampang di antara para elit tersebut, rasa penasaran publik mulai tumbuh. Terlebih lagi, ada label Asia's Representative yang membuat publik semakin ingin tahu siapa sosok satu ini. Rizky Ridho masuk sebagai kandidat bukan karena sensasi, tetapi karena kualitas gol yang benar-benar tidak bisa dibantah. Gol jarak sekitar 48 meter itu langsung menarik perhatian analis dunia, yang menyebutnya sebagai salah satu gol paling kompleks yang pernah dicetak selama satu dekade terakhir. Gol tersebut tercipta saat Persija Jakarta bertemu Malang dalam sebuah pertandingan Liga 1 yang intens. Lapangan dalam kondisi tidak sempurna, tekanan pemain lawan sangat tinggi, namun Ridho melihat celah kecil yang tidak dilihat pemain lain. Momen itu datang hanya sepersekian detik sebelum ia melepaskan tendangan luar biasa tersebut. Posisinya sedikit bergeser dari tengah lapangan, berada pada sudut yang sulit untuk diarahkan langsung ke gawang. Namun justru dari posisi itulah ia melakukan salah satu tembakan terbaik dalam sejarah kompetisi domestik Indonesia. Bola meluncur melambung tinggi sambil sedikit berputar, membuat lintasannya semakin tidak terduga. Kiper lawan saat itu terlalu maju beberapa langkah, mencoba membantu pertahanan dari pressing ketat Persija. Tapi keputusan itu justru menjadi malapetaka. Ketika bola mulai menukik dengan cepat, sang kiper sudah telat bereaksi. Ia berlari mundur sekencang mungkin, namun bola jatuh tepat di atas kepalanya dan masuk dengan mulus. Stadion seketika hening sepersekian detik sebelum kemudian meledak oleh teriakan supporter. Bahkan komentator pertandingan kehilangan kata-kata. Gol itu bukan hanya indah, tetapi sangat tidak masuk di akal. Banyak yang menyebutnya sebagai gol yang melawan logika fisika. Para analis kemudian menyebut eksekusi Ridho sebagai gabungan sempurna antara kekuatan, akurasi, dan insting. Bola yang melambung setinggi itu biasanya akan goyang di tengah angin. Namun tendangan Ridho justru stabil, seolah memiliki garis lintasan sendiri. Sesuatu yang sangat jarang terjadi pada bola hasil sepakan jarak jauh. Majalah olahraga Eropa sempat membuat grafik khusus yang memperlihatkan sudut tembak yang diambil Ridho. Hasilnya membuat banyak pengamat tercengang. Sudut tersebut sangat sempit dan biasanya hanya berakhir sebagai sapuan bola, bukan percobaan gol. Hal ini membuat gol Ridho disebut sebagai impossible shot. Keberanian untuk mengeksekusi tendangan itu juga menjadi faktor penting. Ridho tidak ragu, tidak terlihat sedang gambling, dan tidak seperti pemain yang hanya asal menendang. Ia terlihat seperti benar-benar membaca momen, memperkirakan posisi kiper, arah angin, dan waktu jatuh bola dalam hitungan instan. Faktor keberanian itulah yang membuat banyak penggemar sepak bola dunia merasa kagum. Mereka melihat sesuatu yang jarang terlihat dari seorang bek tengah. Gol seperti ini biasanya datang dari pemain penyerang, bukan pemain bertahan yang fokus menjaga lini belakang. Klip gol Ridho kemudian mendunia.
Media-media Amerika Serikat mulai mengunggah ulang. Komentator Brazil memuji tekniknya. Fanbase Korea Selatan menyebut gol itu sebagai real-life anime moment. Semua perhatian tertuju pada pemain yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dunia. Ketika FIFA membuka voting Puskás Award, gelombang dukungan dari Indonesia langsung menggemparkan server. Dalam beberapa menit pertama saja, jutaan orang mencoba masuk secara bersamaan. Angka itu belum termasuk pengguna dari luar negeri yang juga mulai penasaran. Website FIFA mulai melambat. Tombol voting tidak merespon. Beberapa pengguna melaporkan bahwa layar mereka hanya menampilkan putih polos tanpa elemen apapun. Di X dan Instagram, tagar Rizky Ridho 48M langsung trending global. Tim IT FIFA langsung melakukan pengecekan. Mereka mengira ada serangan siber. Namun setelah investigasi awal, mereka menemukan bahwa lonjakan trafik datang dari akses publik normal, bukan serangan bot. Sistem tidak siap menampung antusiasme sebesar itu. Beberapa jam kemudian, FIFA merilis pernyataan singkat bahwa server sedang mengalami gangguan tidak biasa akibat banyaknya aktivitas pengguna. Media internasional langsung menyoroti satu hal, fenomena Ridho Effect. Istilah yang baru muncul beberapa jam setelah voting resmi dibuka. Presiden FIFA, Gianni Infantino, disebut meminta laporan teknis khusus mengenai insiden ini. Ia ingin mengetahui bagaimana sebuah gol dari Liga Asia Tenggara bisa menciptakan tekanan pada server FIFA yang selama ini dikenal stabil. Yang membuat situasi semakin menarik adalah dukungan dari luar Indonesia yang ikut membludak. Beberapa konten kreator dari Jerman, Turki, dan Jepang memuji gol Ridho dan mendorong follower mereka untuk ikut voting. Ini membuat server backup FIFA ikut melambat. Beberapa orang dalam internal FIFA bahkan disebut tercengang karena voting kali ini mengalahkan rekor yang pernah dibuat Messi maupun Ronaldo. Mereka mengakui bahwa fanbase Indonesia adalah salah satu yang paling aktif dan paling loyal dalam mendukung perwakilan tanah air. Media dunia kemudian mencoba menjelaskan mengapa gol Ridho begitu disukai publik. Mereka menyimpulkan bahwa gol ini hampir sempurna dalam semua aspek penilaian Puskás. Jarak tembak super jauh, dilakukan dalam pertandingan resmi, eksekusi teknis sangat sulit, tidak ada pelanggaran, serta keputusannya diambil dalam momen krusial. Yang membuatnya semakin unik adalah fakta bahwa Ridho bukan pemain depan atau gelandang serang. Ia adalah bek tengah yang tugas utamanya menjaga pertahanan. Gol dari posisi seperti itu jarang terjadi, apalagi gol yang bisa menembus nominasi tingkat dunia. Gol ini juga dianggap sebagai simbol berkembangnya sepak bola Indonesia. Banyak analis Asia menyebut bahwa tahun 2025 menjadi titik perubahan dalam cara dunia memandang kualitas pemain dari Asia Tenggara. Di tengah semua kekacauan itu, FIFA akhirnya harus menambah kapasitas server secara darurat agar voting dapat dibuka kembali. Namun momen sistem ngeblank itu sudah cukup untuk menciptakan sejarah baru dalam Puskás Award. Para pendukung Indonesia masih terus mengawasi perkembangan voting. Mereka menganggap gol ini bukan hanya karya individu, tetapi juga kebanggaan nasional.